Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap doi untuk sekarang ini, perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian, bisa zodiak kamu yaitu Aquarius ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, misalnya tanggal ulang tahun, tanggal pacaran, pertama kali PDKT dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section ataupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Aquarius, kita mulai reading untuk kalian. Dari yang pertama aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Empress. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari... Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih... Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terlalu banyak, saya mau satu saja. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih... Oke, terima kasih. Ya, nggak itu ya. Nggak kelihatan ya. Oke. Kita begini ya. Oke, begini. So, kita punya beberapa kartu. Gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini? Sebenarnya kondisi hubungan kamu dengan doi ini sedang dalam tahap di mana sebenarnya rasa nyamannya masih ada gitu ya. Sebenarnya rasa nyaman atau rasa bahagia itu sebenarnya masih ada dalam hubungan kalian gitu ya. Kalian masih merasa nyaman terhadap satu sama lainnya, terhadap hubungan kalian gitu. Kalian masih merasa hubungan ini ataupun satu sama lainnya sebagai salah satu sumber kebahagiaan dalam hubungan kalian. Nah, nyaman, bahagia bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tidak ada pergumulan atau emosional kebimbangan gitu ya. Karena di sini ada kesedihan, ada
greget, ada kesel gitu ya. Masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya masih terungkit sampai sekarang, itu semua masih ada gitu ya. Tapi kartu utamanya tadi yang pertama keluar kan The Empress gitu ya. The Empress berbicara tentang walaupun ada ini Seven of Swords, walaupun ada kondisi di mana kamu ataupun dia, kalian masih melihat ke belakang gitu ya, masih mengungkit permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya gitu ya, masih ada kesedihan dan lagi-lagi Five of Cups juga berbicara tentang kesedihan yang bersumber dari masa lalu gitu ya, masih ada gregetnya, kesel-keselnya gitu ya, dan ini semua berbicara tentang kekesalan atau permasalahan yang bersumber dari sebelumnya gitu ya. Tapi walaupun ada perasaan-perasaan seperti itu, tidak menjadikan kalian untuk berhenti berhubungan, tidak menjadikan kalian untuk pasif atau, pasif atau diam atau bahkan menyerah atas hubungan ini. Terlepas dari semua kebimbangan, permasalahan emosional yang ada, kalian menanggapinya dengan sangat dewasa, dengan sangat bijak. Caranya bagaimana? Kalian, menjalani semua kondisi yang ada, kondisi dan situasi yang ada seperti air mengalir. Jadi bukan berarti ada permasalahan atau pergumulan lalu kalian diam, tapi kalian justru jalani aja seperti air mengalir. Kalian melakukan apa yang bisa kalian lakukan, sekarang ini, semaksimal kalian apa yang bisa kalian lakukan gitu ya. Karena kalian masih ada, karena kalian masih bisa melihat bahwa jauh di depan sana, masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk hubungan kalian bisa berkembang lebih baik gitu. Nah, kalian masih, kalian masih ada penglihatan lah ke sana, masih bisa melihat ke depan bahwa hubungan bisa berkembang. Itulah kenapa kalian berusaha untuk menjalani seperti air mengalir gitu ya. Bukan berarti permasalahan lalu membuat kalian jadi pasif gitu ya. Tapi balik lagi, Three of Wands juga berbicara tentang, tentang kondisi yang jauh di depan sana. Bisa membaik, tapi jauh di depan sana. Nah, karena jauh di depan sana, bisa saja akan memakan waktu. Bisa saja tantangannya, lika-likunya tidak akan semudah itu. Bisa jadi banyak gitu. Somehow, ini membuat jadi ada kebimbangan gitu ya. Ada keraguan, kebimbangan. Ya gue masih sayang sih, kami masih sayang satu sama lainnya sih, masih ingin mempertahankan hubungan. Tapi kayaknya untuk bisa berkembang tuh jauh di depan sana gitu. Nah, kalau jauh bisa nggak ya gitu. Nah sebenarnya tuh kalian bisa di sini. The Magician ini berbicara tentang sebenarnya kapabilitasnya untuk memperjuangkan sesuatu atau seseorang itu gede banget, kapabilitasnya itu besar banget gitu ya. Cuman karena balik lagi ada faktornya yang membuat bimbang. Jadi belum tentu akan memperjuangkan semaksimal mungkin. Padahal bisa, cuma kena bimbang jadi belum tentu akan memperjuangkan semaksimal mungkin. Ibaratnya bisa perjuangkan 100%. Namun karena ada kebimbangan atas misalnya tadi, prosesnya masih jauh di depan sana gitu ya. Pada akhirnya dari 100% karena bimbang jadi 50% doang gitu. Nah, makanya tapi baik lagi meskipun ada kebimbangan gitu ya, tapi pada akhirnya kan juga belum mau menyerah untuk hubungan ini gitu. Pada akhirnya kalian memilih untuk Six of Swords, untuk menjalani hubungan seperti air mengalir. Apa yang akan terjadi maka terjadilah, itu yang akan kalian biarkan gitu loh. Maksudnya kalian akan membiarkan hubungan berjalan senatural mungkin, semengalir mungkin. Kedepannya akan bagaimana, yang penting kalian akan berfokus pada sekarang ini, apa yang memang bisa kalian lakukan gitu ya. Oke, ini aku geser dulu ke sini biar kelihatan. Bisa nggak ya? Eh, Oke, gini. Hmm, maaf ya, aku perlu mengsetting dulu ini. Oke, nggak apa-apa ya, kayak gini ya. Oke. Atau ini deh, aku timpa di sini deh. Hmm, oke, ini aku timpa di sini gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, Aquarius, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Aquarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Apakah untuk waktu sekarang-sekarang ini,
para Aquarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Aquarius, Sun, Moon, and... Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu King of Pentacles. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu King of Pentacles. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu King of Pentacles. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu King of Pentacles. King of Pentacles. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Terima kasih. Nih settingnya gimana ya? Gini dulu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Kita punya kartu King of Pentacles berbicara tentang sebenarnya kalau apakah kamu masih ada rasa sayang, itu sebenarnya masih gitu ya. Kamu masih ada perasaan sayang sama dia. Cuma memang tidak dapat dipungkiri ada pikiran-pikiran negatif, ada overthinking, kadang ada emosi gitu ya, perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatif yang kamu rasakan terhadap dia, terhadap hubungan kalian. Emosional, kita punya Page of Cups gitu ya, emosional gitu ya. Ada kadang keraguan, kebimbangan, kenaik dan turun perasaan terhadap dia gitu ya. Dan The Chariot juga berbicara tentang sebenarnya ketidakstabilan juga gitu ya. Dalam artian naik dan turun, belum adanya konsistensi perasaan atau konsistensi perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Konsistensi hubungan gitu ya. Tapi terlepas dari semua emosional atau overthinking atau perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif gitu ya, kamu masih berusaha untuk menjalani, kamu masih mau untuk menciptakan hubungan kamu dengan dia bisa berjangka panjang ke depannya gitu ya. Karena King of Pentacles juga berbicara tentang walaupun ada overthinking, ada pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan negatif gitu ya, tapi kamu mau untuk berusaha melawan semua ketakutan, semua overthinking, semua negatif thinking yang ada gitu. Kamu berusaha melawan semua emosional ini, semua ketidakstabilan ini, kamu berusaha lawan, kamu berusaha untuk tidak berfokus pada yang negatif, tapi kamu berusaha untuk berfokus pada apa yang sekarang ini memang bisa kamu lakukan terkait hubungan kalian. Itu pola pikir kamu gitu ya. Kamu berusaha untuk have fun, kamu berusaha untuk enjoy gitu, kamu berusaha untuk enjoy hubungan kalian, berusaha yang awalnya ada beban pikiran, kamu berusaha untuk tidak menjadikannya beban pikiran lagi. Caranya gimana sih? Caranya kamu tanggapi hubungan atau perasaan yang se-enjoy mungkin gitu. Karena kan kalau situasi rumit, tapi dari bagaimana kita berpola pikir atau berpola perilaku gitu ya. Kalau pola pikir dan perilaku yang tepat atau santai atau optimis gitu kan, terkadang yang awalnya rumit banget kan bisa membaik. Nah, itu yang kamu berusaha lakukan. Kamu berusaha enjoy supaya yang awalnya ada beban pikiran atau beban emosional bisa berkurang gitu. Nah, kamu masih menginginkan bahwa ke depannya kondisi yang bergumul, kondisi yang kamu rasa bergumul gitu ya, ada titik terangnya, ada titik yang pasti, titik yang stabil gitu ya, tidak lagi bergumul. Kamu ingin ke depannya ada titik terang untuk hubungan kalian gitu ya. Kamu juga bisa berharap atau bisa melihat bahwa ke depannya satu awal baru yang lebih baik pastinya untuk hubungan kalian masih bisa berkembang, masih bisa terbuka gitu. Bisa dimulai terus, bisa dimulai kembali. Kalau ada permasalahan maka bisa membaik gitu. Nah, kamu masih masih bisa melihat atau berharap bahwa kedepannya hubungan kalian bisa seperti itu gitu. Nah, tapi sambil kamu sambil kamu menjalani hubungan gitu ya, walaupun kamu berusaha untuk santai, berusaha untuk enjoy, tapi bukan berarti kamu jadi gegabah atau impulsif dalam bertindak. Kamu tetap
penuh pertimbangan gitu ya, page of swords gitu ya. Kamu tetap penuh pertimbangan, pertimbangan terutama dari masa lalu, introspeksi, evaluasi. Oke, dulu hubungan kami atau hubungan aku dengan dia pernah begini, aku dulu pernah begini, dia pernah begitu. Maka sekarang ke depannya, agar kondisi bisa lebih baik, bisa lebih berkembang, aku harus gimana? Nah, itu yang jadi pola pikir kamu gitu ya. Pola pikir dan perilaku kamu dalam menanggapi perasaan terhadap doi untuk sekarang-sekarang ini gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Ini kartunya lucu banget, kecil banget. Oke, sebentar ya. Ini karena kecil, jadi susah banget shuffle ya. Dan apa namanya? em, dan bahannya keras kan? Tuh kan? Luar biasa. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Aquarius, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Pentacles. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Pentacles. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Pentacles. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Pentacles. Beberapa kartu, oke, terima kasih. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Pentacles. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Pentacles. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, beberapa kartu saja lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. So, gimana sih perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini? Kartu utamanya kita punya Ace of Pentacles. Apakah dia masih sayang? Yes. Dia menginginkan satu titik yang kalau misalnya emang lagi ada permasalahan atau pergumulan gitu ya. Dia ingin kedepannya bisa lebih stabil, bisa lebih pasti, bisa berkembang, bisa lebih baik, bisa ratik terang untuk pergumulan atau permasalahan yang kalian alami gitu ya. Kalau misalnya kamu masih single gitu ya, belum ada status sama dia, masih sekedar PDKT, dia ingin memberikan satu lembaran baru, satu status baru. Begitu juga kalau kamu udah pacaran, dia bisa mau melamar kamu ke tunangan atau ke pernikahan. Dan kalau misalnya kalian udah menikah, dia ingin gimana ke depannya hubungan terus berkembang gitu ya. Terlebih kalau memang lagi ada permasalahan. Karena dia emang sebenarnya serius gitu ya. Dia serius, dia ingin membawa hubungan kalian itu sampai ke titik yang lebih serius, yang berjangka panjang, ke komitmen yang lebih serius gitu ya, baik pernikahan kah atau baru pacaran dulu, tapi dia tidak main-main, dia mau memberikan kepastian dan keseriusan terhadap kamu. Dia orangnya cukup wise gitu ya, dia orangnya cukup wise, ada King of Wands gitu ya. King of Wands ini berbicara tentang dia itu um, jadi gini, Ten of Cups, tadi kan aku bilang dia ingin membawa hubungan kalian itu berjangka panjang dan juga bisa sampai ke titik selanjutnya, baik pacaran ataupun pernikahan. Nah, pasti ada kepastian yang ingin dia tawarkan. Nah, tapi kepastian ini hanya bisa ditawarkan melalui satu proses yang tidak akan mudah gitu ya, yang bisa saja tidak sebentar dan tidak akan mudah gitu. Nah,
Yang namanya proses yang tidak mudah, yang bisa saja panjang, yang namanya pergumulan, overthinking gitu ya, pertimbangan gitu, itu pasti banyak banget akan terjadi gitu ya. Merasa terhianati gitu ya. Terhianati itu bukan berarti dia dia berpikir kamu selingkuh ya, tapi dalam artian gini, dalam artian misalnya dia ngerasa kamu memperlakukan dia tidak sebagaimana mestinya, atau dia merasa kok kayak hubungan susah banget dia untuk berkembang. Nah, ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu ya. Tapi untuk kedepannya akan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Atau bahkan dari sekarang sudah ada gitu ya. Tapi ketika ada pemikiran-pemikiran seperti itu, dia kan selalu berusaha untuk melihat masa lalu sebagai pembelajaran. Dia tidak mau berlarut dalam kesedihan. Sedih itu pasti dia rasakan gitu ya. Cuman dia berusaha untuk oke, gue sedih sekarang. Kalau gitu gue ke depannya eh, harus gimana ya supaya ke depannya tidak lagi terulang hal yang sama. Gue harus bangkit nih. Tapi kalau bangkit gue harus gimana baiknya ya supaya sekarang ke depannya kondisi bisa membaik. Nah, dia itu tipikal yang melihat masa lalu, melihat pengalaman sebagai pembelajaran, bukan sebagai sebatas trauma atau luka yang dibiarkan berlarut gitu. Dia percaya pada prosesnya, Queen of Pentacles gitu ya. Dia percaya pada prosesnya kalau apa namanya? Kalau kalian hubungannya bisa itu, bisa bisa tenang, bisa stabil, bisa pasti, tapi baik lagi Queen of Pentacles juga berbicara tentang proses gitu ya. Jadi kalau dalam proses ini dia merasa bergumul, dia merasa terhianati atau merasa situasi tidak mendukung, merasa kondisi susah banget, prosesnya susah banget, apa yang akan dia lakukan? Dia tetap akan berusaha untuk menjaga hubungannya dengan kamu, pola hubungan dan komunikasi, cuma mungkin akan lebih dibatasin, lebih wajar, lebih stabil. Misalnya dalam angka 0 sampai 100, biasanya pola intensitas komunikasi dan hubungan kalian itu 100%. Nah, tapi ketika struggle, ketika lagi ada permasalahan, dia tetap akan menjaga pola komunikasi dan hubungan. Cuma mungkin dibatasin misalnya jadi 60%. Jadi sewajarnya dulu gitu ya. Sebagai bentuk dia menenangkan dirinya dulu, sebagai bentuk agar dia bisa mengembalikan motivasinya lagi karena dan ini much better ya, dan ini lebih baik daripada dia tiba-tiba hilang atau tidak mau berhubungan sama sekali dengan kamu gitu ya. Jadi um, iya, itu perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Jadi kalau saya kamu ngerasa tiba-tiba dia cuek, tiba-tiba dia sewajarnya aja, itu bukan berarti dia udah gak sayang sama kamu, tapi itu adalah sebagai bentuk dia mau menenangkan diri dulu, lalu dia tetap mau memperjuangkan hubungan sama kamu, memperjuangkan perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Oke, em, untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan seperti apa gitu ya. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aquarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aquarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Januari 2021? Bagaimanakah? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Temperance dan Two of Pentacles. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja, oke, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Temperance dan Two of Pentacles. Beberapa kartu saja, oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Temperance dan Two of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Temperance dan Two of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Oke, terima kasih. Satu kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Temperance dan Two of Pentacles. Beberapa kartu saja lagi. Oke, terima kasih. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Terima kasih. Oke.
So, gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi di bulan Januari 2021? Yang namanya emosional, yang namanya kondisi hubungan naik dan turun, itu tetap akan terjadi gitu ya, tidak dapat dipungkiri gitu. Dan seperti ya penyebab kebimbangan ini, penyebab penyebab ketidakstabilan kondisi hubungan ataupun emosional ini bukanlah sesuatu yang baru gitu ya, tapi kejadian yang sudah terus berulang gitu ya. Misalnya permasalahan yang sama atau trigger yang sama, penyebab yang sama itu terjadi lagi di bulan Januari 2021. Tapi kalian tetap akan berusaha untuk menstabilkan kembali diri, emosi dan pikiran kalian. Tidak menjadikan kebimbangan ini, baik kebimbangan emosional ataupun kebimbangan kondisi hubungan itu untuk menghambat kalian dalam mempertahankan hubungan kalian, mempertahankan perasaan terhadap satu sama lainnya. Karena baik lagi, kalian masih menginginkan satu titik terang gitu ya untuk hubungan kalian. Tapi memang tidak akan cepat, tidak akan mudah. Tapi kalian sejauh ini masih mau bersabar gitu ya. Di bulan Januari 2021 kalian masih mau bersabar. Kalian berusaha untuk menjalani hubungan kalian se-enjoy mungkin, sesantai mungkin. Berusaha untuk kayak anak bayi, dalam artinya anak bayi sekali nangis ternyata kenceng banget gitu ya, tapi sekali udah ya udah gitu ya, cuman dia nggak lupa apa yang bikin dia sakit, apa yang bikin dia nangis, dan dia akan berusaha menghindari trigger yang bikin dia nangis. Nah, kan akan seperti itu di bulan Januari 2021. Kalau misalnya ada permasalahan, kalian akan berusaha untuk mencari solusinya. Kalian akan mengupayakan komunikasi yang lebih intens, yang lebih rutin, yang lebih dalam, yang lebih dua arah, solutif gitu ya. Kalian ingin lebih mengenal satu sama lainnya lagi. Mengenal satu sama lainnya itu bukan berarti kalian baru kenal, cuman dalam artian kan setiap hari itu kita terus mengenal, kita terus belajar gitu ya. Nah, di bulan Januari 2021 kalian akan banyak berkomunikasi yang secara intens dan mendalam gitu ya. Kalian masih menginginkan kedepannya hubungan kalian masih banyak lagi kebersamaan atau momen-momen positif yang bisa tercipta gitu ya. Kalian masih bisa melihat kedepannya hubungan masih ada jalannya nih, masih ada masih ada harapan untuk berkembang jauh di depan sana, Queen of Wands gitu ya. Cuman baik lagi kan jauh di depan sana gitu ya. Jadi kan akan memilih untuk tetap tenang, tetap tidak jangan sampai impulsif dalam bertindak. Kan tetap akan sebelum melakukan segala sesuatunya akan dipertimbangkan hitam dan putihnya, baik dan buruknya, peluang dan resikonya, tidak mau gegabah gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan ini akan banyak juga dari masa lalu nih, dari kebersamaan-kebersamaan sebelumnya. Oke, sebelumnya hubungan kami pernah begini, pernah begitu, maka sekarang ke depannya kami harus bagaimana gitu ya. Cuma memang tidak dapat dipungkiri dalam proses ini, terkadang yang namanya hubungan stagnan, atau satu sama lainnya, atau bahkan berdua jadi pasif, atau jadi bete, jadi jenuh, itu wajar gitu ya. Itu akan terjadi gitu, karena baik lagi, ini proses yang panjang gitu. Belum lagi tadi aku udah bilang, em, penyebab atau trigger dari ketidakstabilan kondisi hubungan ataupun emosional dalam hubungan kalian di bulan Januari 2021 itu penyebabnya adalah penyebab yang sudah-sudah, bukan penyebab yang baru gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya ada kejenuhan gitu. Tapi sejauh ini overall positif gitu ya. Oke, kita lihat lagi informasi-informasi tambahan apa yang bisa kita dapatkan untuk hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya. Sebentar ya. Oke. Oke. So, sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Oh, oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas. Oke.
So, terlalu banyak kartu jadi ribet. Oke, di bulan Januari 2021, jadi gini, hubungan emang on and off gitu ya, baik lagi ketidakstabilan tadi ya, on and off. Nah, Ecophons ini berbicara tentang on and off. Sekalinya intens, intens banget, sekalinya baik-baik banget, tapi sekalinya renggang-renggang banget gitu. Tapi ya, ketika emang renggang nanti distabilkan lagi gitu ya. Dan memang tidak dapat dipungkiri di bulan Januari 2021 hubungan bisa aja terasa berat gitu ya, terasa ada beban, terasa susah untuk dijalani gitu ya, apapun permasalahan atau situasi yang akan terjadi gitu ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang namanya konflik besar atau amarah besar bisa aja terjadi di bulan Januari 2021 gitu. Tapi balik lagi, walaupun terasa berat, walaupun ada kondisi yang susah, kondisi yang rumit gitu ya, tapi kayak masih mau bersama gitu. Jadi Five of Pentacles ini berbicara tentang, iya, hubungan memang bisa saja susah gitu ya. Tapi walaupun susah, kalian akan tetap berusaha untuk tetap bersama, tetap menjalani hubungan bersama-sama gitu ya. Walaupun susah tidak akan meninggalkan satu sama lainnya gitu. Ini udah berapa lama ya? Wow, sudah 30 menit, gila. Nah, apa namanya, ketika kalian ada permasalahan, kalian juga akan berusaha untuk gimana caranya membenahi permasalahan yang ada. Yang awalnya misalnya konflik karena ego, karena emosi semata, kalian akan berusaha untuk gimana caranya agar bisa lebih bijak, lebih dewasa, lebih tenang, lebih kalem gitu ya, dan lebih memilih untuk ya udahlah daripada emosi mending jalan aja sebagaimana mestinya seperti air mengalir. Karena akan ada kesadaran bahwa apa namanya, satu langkah saja akan sangat mempengaruhi ke depannya hubungan akan bagaimana. Akan menjadi burukkah atau menjadi baik. Nah, kalian tidak mau sampai mengambil langkah atau, yang justru kurang tepat. Misalnya terus-terusan berlarut dalam emosi, dalam kemarahan. Kalian tidak mau gitu. Jadi pada akhirnya kalian akan memilih untuk santai, berusaha lebih santai dalam menanggapi hubungan kalian gitu ya. Oke, kita ke sarannya pakai kartu apa ya? Yang ini aja deh. Whispers of Love. Oke. So, kita akan lihat saran-sarannya ya untuk kalian, untuk hubungan kalian. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Saran untuk hubungan percintaannya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Saran untuk hubungan percintaannya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, 4, oke. Oke, yang pertama kita punya kartu Miracles and Blessings gitu ya. Everything has its gift. Dalam artian gini. Dalam artian semua itu terjadi baik ataupun buruk, suka ataupun duka itu ada hikmahnya. Nah, sedih itu boleh, malah harus untuk dirasakan biar kita bisa menghargai satu proses gitu ya. Tapi jangan berlarut di dalamnya. Tetap kamu harus ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih bijak dalam langkah gitu ya. Percaya aja, maksudnya yang buruk ataupun yang kurang menguntungkan situasinya itu nggak akan selamanya terjadi seperti itu. Akan ada titik di mana semua membaik. Nah, yang penting jadikan semuanya sebagai pembelajaran, baik ataupun buruk gitu ya. Um, Be willing to express love. Ini dalam artian gini, dalam artian aku selalu bilang kepada klien-klien aku, misalnya kita mau menciptakan satu perubahan, ada baiknya untuk kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Bukan berarti karena kita salah atau kita apa gitu ya, tapi kalau misalnya kita mau dapat A, ya udah kita perjuangkan, kita tunjukkan ke orang lain biar mereka bisa dalam tanda kutip peka gitu, dalam artian bukan berarti kita kalah atau apa, tapi kita dewasa gitu ya. Kita mau berkembang gitu. Nah, salah satu bentuk perkembangannya adalah kita jadi pihak yang selalu memulai dulu gitu ya. Uh, Dalam artian bukan apa ya? Saran ini tidak dapat diaplikasikan untuk semua kasus gitu ya. Ada kasus-kasus tertentu di mana kita harus diam gitu ya. Tapi dalam kasus kamu gitu, ini kan saran untuk kamu yang keluar kartu ini gitu ya. Dalam artian
Kalau misalnya memang ada, kalau kamu pengen dicintai, kalau kamu pengen merasakan afeksi, kasih sayang, nggak ada salahnya untuk menunjukkan dulu, jangan gengsi gitu ya. Lalu, the union of hearts gitu, jangan lupa tuh quality time, me time gitu ya. Quality time berdua gitu ya untuk hubungan kalian. Kalau LDR ya bisa video call, bisa main game bareng, atau misalnya nonton bareng via Zoom, atau via Skype, atau dan lain-lain gitu ya. Jadi, apalagi kalau bisa ketemu gitu ya, quality time gitu ya, dan sadari aja kalau kalau misalnya kamu ada kebimbangan nih, ada kegoyahan gitu ya, kok aku sayang sih sama dia, kok aku cinta sih sama dia, kok aku mau sih menjadi hubungan sama dia, ya ingat aja, maksudnya cinta itu nggak butuh penjelasan gitu ya. Nah, yang terakhir, you are limitless, you can do anything you choose gitu ya, dalam artian, apa namanya, em, kamu mau ngapain aja bisa gitu dalam artian, tapi jangan diartikan kamu jadinya melakukan hal-hal negatif atau kamu jadi ego ya. Enggak, dalam artian em, dengan ataupun tanpa pasangan, kondisi baik ataupun buruk itu ya, itu tidak menjadikan kamu atau hubungan kamu atau keseharian kamu, aktivitas kamu jadi terhambat gitu karena kamu yang punya kontrol atas kehidupan kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi bermasalah sekalipun gitu ya, kamu bisa memilih untuk mau semangat, mau tetap positif atau enggak. Nah, itu jadi pertimbangan gitu ya. Karena baik lagi, em, kamu lagi di situasi serumit apapun, tapi kalau pikiran kamu positif, pola perilaku kamu positif gitu ya, maka yang awal rumit akan jadi lebih ringan gitu ya. Ini kartu You Are Limitless ini juga berbicara tentang self love, mencintai diri sendiri. Jadi gantungkan kebahagiaan kamu sepenuhnya pada diri kamu sendiri, bukan pada orang lain gitu ya. Oke, karena baik lagi orang lain bisa mengecewakan. Tapi kalau kamu, dan mana kamu juga kita juga kadang bisa mengecewakan diri kita sendiri, tapi baik lagi kita yang punya kontrol untuk tindakan kita, bagaimana kita menanggapi kondisi ataupun situasi yang ada gitu ya. Mau sebagaimanapun orang lain mengecewakan kita, tapi kita punya kendali untuk bagaimana menanggapi kekecewaan tersebut gitu ya. Oke, mmm selanjutnya adalah informasi-informasi tambahan gitu ya. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, ada juga, bisa nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Dan juga ada zodiak, bisa zodiak kamu ataupun doi gitu ya. Dan juga, tanggal-tanggal atau bulan-bulan terkait, misalnya tanggal atau bulan jadian, pacaran, pernikahan kalau sudah menikah, pertama kali jalan bareng, dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate. Kalau misalnya tidak ada informasi yang keluar tentang kalian, tidak apa-apa gitu ya. Oke, kita mulai ya. Informasi tambahan. Oke, informasi tambahan untuk para Aquarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Aquarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Tadi ada beberapa yang jump out gitu ya. Oke. V, D, L, Juli, R, Juni, Aquarius, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Aquarius, September, Juli, Juli lagi, Libra, Scorpio, Oktober, Oktober lagi, S, Libra, November, April, Gemini atau Gemini, 29, Februari, E, Capricorn, Virgo, lalu September, lalu 17, lalu Agustus, lalu 5, lalu 17, lalu X,
lalu Cancer, lalu Maret, lalu April, kita juga punya angka 4, kita juga punya 7, kita punya E, kita punya 1, kita punya G, kita punya 16, kita punya I, kita punya Aquarius, kita punya R, kita punya 10, kita punya 31, lalu kita punya Februari, kita punya B, kita punya 30, kita punya Aries atau Aries, kita punya I, kita punya 19, kita punya 31, kita punya Libra, kita punya Januari, kita punya Leo, kita juga punya Agustus, kita punya Y, kita juga punya 9 atau 6, kita punya Capricorn, kita punya September, kita punya D, 18, Pisces atau Pisces, Oktober, Juni, Virgo, dan yang terakhir kita punya April gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.